Selamat pagi kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar dan di sini ada rekan saya, Tony Hidayat. Di sini kami akan menjelaskan algoritma prim. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu algoritma prims dan bagaimana cara penggunaannya dan untuk apa aja penggunaan algoritma prims. Dan begitu juga ada programnya nanti. Oke, cek ya. Nah, di sini saya akan perkenalkan kelompok kami. Pertama, saya sendiri dengan Tony Hidayat, Karina Octaviana, Muhammad Umar, Rizky Aditya Jamhuri Akbar, Teguh Suryadi. Algoritma prims yaitu sebuah algoritma yang ditemukan oleh Wozniak-Cernik pada 1930 yang pertama kali dijabarkan dengan sebuah paper di Obscure Czech Journal. Tapi lebih dikenal dengan prims algoritma karena Robert Clay Prims adalah orang yang menemukan dan mengenalkan ulang pada tahun 1957. Yang foto di sebelah ini adalah Robert Clay Prims. Pengertian prims adalah sebuah minimum spanning tree. Spanning tree adalah subgraph yang menghubungkan semua vertex, sedangkan graph adalah kumpulan vertex dan sisi. Tujuan algoritma prims adalah untuk mencari minimum spanning tree dengan graph yang berbobot dan terhubung. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan algoritma prims. Kita akan mencari dan menyatukan semua titik-titik ini menjadi satu jaringan, satu kesatuan. Yang pertama kita cari sisi bobot rendah. Bobot rendah kita cari di sini ada 1,8, 1,9, 2,4. Nah, di sini tidak ada lagi yang lebih rendah dari 1,8. Jadi bobot pertama yang kita pilih itu adalah 1,8. Selanjutnya kita cari karena 1,8 itu menghubungkan Roxy dan Tomang. Jadi kita harus mencari ujung dari Roxy dan Tomang, mana yang paling rendah. Apakah Srivijaya, Tanah Abang, Kecideng, Keduri, atau Citraland. Dan di sini kita mendapatkan yang paling rendah adalah Keduri dengan 2,4 km. Nah, dari ini kita mendapatkan 3 sisi menjadi titik awal. Di sini kita boleh memilih dari Duri, Roxy, atau Tomang. Karena sekian tempat ini yang lainnya lebih panjang, bobotnya lebih panjang, yang paling rendah adalah 2,6 dari Roxy ke Citraland. Nah, dari Citraland ini kita bisa pilih lagi dari Duri ke Cideng, Roxy ke Cideng, Roxy ke Tomang, Citraland ke Slipi. Tetapi Citraland ke Tomang ataupun Citraland ke Duri itu sudah tidak boleh karena itu akan menghasilkan sebuah titik yang menyambung lagi dan itu tidak diperbolehkan. Dan kita mendapatkan hasilnya adalah dari Roxy ke Cideng dengan bobot rendah yaitu 3,2. Lanjutkan lagi, dapatkan lagi kita dari Tomang ke Srivijaya dengan 3 km. Lalu dari Cideng ke Tanah Abang 3,5 km. Sedangkan setelah kita cari lagi dari sekian banyak ini, dari Tanah Abang ke Petamburan adalah yang paling rendah dengan 1,9 km. Dari Petamburan ke Palmerah dengan 3,9 ataupun dari Citraland ke Kebonjeruk dengan panjang 5,9 km. Kita pilih yang paling rendah yaitu Petamburan ke Palmerah dengan 3,9. Kita sambungkan lagi dari Palmerah ke Kebonjeruk bobotnya lebih rendah daripada Citraland ke Kebonjeruk. Perbandingannya adalah 5,9 sedangkan Palmerah ke Kebonjeruk yaitu 3 km. Nah, dari semua ini semua sudah terhubung. Semua titik-titik ini telah terhubung. Ini adalah sebuah minimum spanning tree. Tanpa minimum spanning tree kita bisa mendapatkan banyak hasil, tapi pasti itu lebih besar daripada ini bobotnya. Dan kita akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi saat menjalankan pemasangan kabel. Nah,
Ini minimum spanning tree dengan bobot 1,8 ditambah 2,4 ditambah 2,6 ditambah lagi 3,2 ditambah 3 ditambah 3,5 ditambah 1,9 ditambah 3,9 ditambah 3 sama dengan 25,3 km. Tanpa kita menggunakan spanning tree, kita pasti akan menghasilkan bobot yang lebih besar daripada ini. Ini adalah bobot rendahnya. 25,3. Ini adalah flowchart algoritma Prince. Dari pertama kita memulai programnya, kita memasukkan data, titik dan simpul, membentuk garis dan memasukkan data jarak panjang. Ini inputnya 2. Prosesnya yaitu membentuk wake graph. Lalu kita ada proses lagi mempresentasikan wake graph. Proses lagi pencarian minimum spanning tree menggunakan algoritma Prim. Dan ke bawah ini adalah proses minimum spanning tree. Dan kita akan menghasilkan outputnya adalah minimumnya. Dan ini adalah selesai. Contoh programnya. Bentar. Nah, ini dia. Ini kita mulai. Ini adalah programnya. Ini source code-nya. Oke. Contoh, kita memasukkan number of vertices-nya 3. Enter. Masukkan wake metric for the graph. Contohnya 2, 3, 4. Enter. 1, 2, 3. Enter. 7, 9, 8. Enter. Kita akan menghasilkan shot 1 yaitu ke destination 2 dengan bobot 3. Shot 2 dengan destination ketiga wake-nya adalah 3 juga. Itulah hasilnya. Dan bagaimana caranya? Ya begitulah. Terima kasih. Thank you guys sudah mengikuti tutorial dari saya. Seperti itu teman-teman penjelasannya. Gimana? Mudah kan? Pasti mudah. Sekian dari kami. Salam Salam matematika.